Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herda Fitri, perwakilan dari kelompok 5, akan menjelaskan materi fisika tentang hukum filsafat Ampere. Kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Herda Fitri, dan teman-teman saya lainnya ada Daniel, Maya, dan Arif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari hukum filsafat. Secara teoritis, Lorentz telah menyatakan besar kuat medan magnetik atau induksi magnetik di sekitar arus listrik. Menurut teori Lorentz, besarnya induksi magnetik yang disebabkan oleh elemen arus adalah berbanding lurus dengan kuat arus listrik, berbanding lurus dengan panjang kawat, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak titik yang diamati ke kawat, dan arah induksi magnetiknya tegak lurus terhadap bidang yang melalui elemen arus dan titik yang diamati. Pada tahun 1820, setahun setelah Ørsted mencetuskan teorinya, dan orang ilmuwan Prancis bernama Jean-Baptiste Biot pada tahun 1774 sampai 1862, dan Felix Savart pada tahun 1791 sampai 1841 mengemukakan perhitungan lebih lanjut tentang induksi magnetik oleh elemen arus. Secara sederhana, hukum ini menyatakan hubungan antara arus listrik yang mengalir pada suatu lintasan dengan medan magnet yang muncul di sekitar lintasan tersebut. Biot-Savart dalam eksperimennya menyatakan bahwa besarnya kuat medan magnet di suatu titik yang dipengaruhi oleh kawat penghantar dan dialiri arus listrik adalah 1. Berbanding lurus dengan kuat arus listrik, 2. Berbanding lurus dengan panjang kawat, 3. Berbanding lurus dengan kuadrat jarak antar titik kawat penghantar, 4. Berbanding lurus dengan sudut apit antara arah arus dan garis hubung antara titik ke kawat penghantar. Secara matematik, hukum Biot-Savart dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut. dB sama dengan K dikalikan I dikali dL dikali sin theta per R kuadrat sama dengan mu per 4V dikalikan dengan I dikali dL dikali sin theta per R kuadrat. Persamaan untuk kawat lurus dengan menggunakan integral dari persamaan di atas adalah BP sama dengan mu 0 dikali I per 2A dikali sin pangkat 3 theta. Keterangannya sendiri yaitu dB merupakan induksi magnet di suatu titik dengan I yaitu kuat arus listrik dengan satuan A, dL panjang elemen kuat berarus satuan M, theta sudut antara arah kuat arus listrik dengan garis hubung titik ke kawat berarus, K bilangan konstanta, R jarak dari titik ke panjang elemen kawat berarus M. Penerapannya sendiri yaitu hukum Biot-Savart mampu digunakan untuk menghitung vektor medan magnet pada setiap titik ruang untuk penyaluran arus listrik tertentu, dinamai dengan Jean-Baptiste Biot dan Felix Savart yang menemukan hubungan ini pada tahun 1820 Masehi. Penerapan hukum Biot-Savart adalah pada cabang-cabang fisika dan teknik. Kekurangan dari hukum Biot-Savart adalah penggunaan persamaan integral yang hanya memberikan penyelesaian pada beberapa penyaluran arus listrik dengan kondisi simetrik khusus. Nah, di sini kita akan membahas tentang contoh soal. Contoh soalnya yaitu seutas kawat tembaga dengan panjang 1 cm dialiri arus listrik 125 ampere. Berapakah perubahan medan magnetik di sebuah titik yang berjarak 1,2 meter dari kawat jika titik itu adalah titik B yang arahnya tegak lurus elemen kawat? Dari soal kita bisa mengetahui yang pertama yaitu mu 0 sama dengan 4V dikalikan dengan 10 pangkat min 7 WB per AM. dL yaitu 10 pangkat min 2. Kenapa bisa dihasilkan 10 pangkat min 2? Karena di soal dL merupakan panjang dari kawat yaitu 1 cm. 1 cm kita ubah menjadi meter yaitu 0,01 atau setara dengan 10 pangkat min 2. Yang kedua R sama dengan 1,2 meter dan I 125 ampere.
Yang ditanyakan yaitu dB. Dan penyelesaiannya itu panjang elemen kawan 1 cm lebih kecil daripada jarak antara titik sumber dan titik P. Sehingga kita dapat menggunakan persamaan seperti berikut. Yaitu dB sama dengan K, kita kalikan dengan IDL sin theta per R kuadrat, atau sama dengan mu0 per 4V dikali dengan IDL sin theta per R kuadrat. Theta adalah 90 derajat, sehingga didapatkan dB sama dengan 4V dikali 10 pangkat min 7 per 4V. Kita kalikan dengan 125 dikali 10 pangkat min 2 sin 90 derajat per 1,2 kuadrat. Sehingga dihasilkan 86,8 dikali 10 pangkat min 9 T atau Tesla. Jadi perubahan medan magnetik di titik P adalah 86,8 dikali 10 pangkat min 9 Tesla. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.